Ini Wah, ini benar nih. Ini tempatnya nih. Iya. Coba tanya security. Pak, Permisi. saya mau ketemu ini Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery? Iya, Siapanya ya? saya muridnya. Murid Ustadz Dery? Iya, udah janjian sih. Yakin Ustadz Dery? Muridnya nih? Udah Iya, janjian kita muridnya Ustadz Dery. Coba ditelepon dulu bang. Kita udah telepon sih, cuman kebetulan nggak diangkat-angkat nih. Saya nggak yakin nih. Nggak Nggak yakin yakin gimana? dari mananya. Ya nggak yakin aja karena saya tahu Ustadz Dery itu bener-bener Ustadz di sini gitu loh. Tapi kita udah. Tapi udah ada janji sih kita. Iya, nunggu kabar aja dulu ya. Saya Kayak di sini. tahu ke sini. Ah, ya Pak, silakan Pak. Itu bisa masuk. Lah kalian saya bilang tunggu setunggu, Jangan tunggu. saya mulai benar dari muridnya penampilan. Ustadz Dery ya. Sulaiman. Bapak boleh penampilan kayak begini. Nah, ini hak saya security sini. Saya bisa nyuruh siapa aja Nggak boleh usah masuk. bentak-bentak, Pak. Jangan bentak-bentak. Iya, saya paham. Kalian saya suruh telepon dulu. Kalau ada Saya konfirmasi udah dari telepon, Bapak lihat sendiri saya telepon itu. benar Diangkat nomor nggak? Ustadz Assalamualaikum. Sulaiman. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kenapa ribut-ribut, Masya Allah. Ini Pak Ustadz, tidak boleh masuk. Masya Allah. Maaf, maaf bang. Ini tamu nih. dia tiba-tiba datang. Saya kan lihat penampilan ya. Di sini kan perumahan ada aturan, Pak Ustadz. Betul, Saya Pak. sebagai security, saya wajib dong melarang. Iya, iya. Dan saya nggak tahu kalau ini tugas beliau. Makasih banyak ya. Iya, Pak Ustadz. Cuman mereka penampilan semacam ini, tapi orang baik-baik semua. Oh. Ya, Ini anak murid Pak Ustadz semua? Iya, anak telepon beliau ini supaya bisa bantu-bantu di galeri. Kalau itu saya minta maaf ya, abang-abang. Kalau saya juga minta maaf ya. Kita mau bantu-bantu lah kerja. Anak kan lagi ngelukis. Juga nanti ada anak-anak belajar kaligrafi di masjid. Sabar-sabar ya, Masya Allah. Gimana ceritanya tadi tuh? Ya sempat debat. Debat. Sama security depan juga saat kita ditahan di depan. Sedangkan begini. ada orang lain bisa masuk gitu aja, Ustaz. Jadi begini ya, manusia ini hanya akan memuliakan kita kalau dia lihat kita seperti orang mulia. Karena dia nggak tahu hati kita kan. Sekarang risikonya kalian karena sudah terlanjur masa lalunya seperti ini, maka harus banyak-banyak bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang sama anak pang. Tahu kenapa sayang? Kenapa, Ya. Ustaz? Coba lihat anak-anak pang di seluruh dunia nih, anak pang tuh dia suka pakai cilak mata. Cilak mata itu sunnah Rasulullah. Terus celananya coba lihat di atas mata kaki semua nih. Celana di atas mata kaki ini pun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sunnah Nabi, dan satu lagi anak pang ini dia tidak cinta dunia. Anak pang ini zuhud, ya. Dia tidur di mana aja boleh, makan apa aja boleh. Makanya anak lihat sekarang banyak anak pang dapat hidayah. Ya. Iya, kadang masih tersinggung dengan diskriminasi masyarakat. Ustaz. Ya nggak apa-apa, santai aja. Kan penilaian Allah yang penting. Sanjung puji orang tidak akan membuat kita mulia, caci maki orang pun tidak akan membuat kita hina. Ini nih teman-teman, anak minta bantuan ini nih. Anak kan lagi mau ngelukis, lukis kaligrafi. Nanti tolong diberes-beresin, nanti chat sama kalau ada yang mau belajar ngelukis boleh. Boleh, Ustaz. Ya, kalian boleh lihat-lihat dulu ya nanti ya. Izin anak ke dalam tuh sebentar. Siap. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz.
Ini belajar dari kapan kok? Kita baru tahu nih. Aku dulu tuh aku pelukis potret. Masya Allah. Kemudian setelah mulai hijrah, jadi ganti genre lah. Jadi dulu realis juga pernah bikin ya semua. Iya, betul pernah dulu. Emang seniman juga nih Ustadznya nih, Masya Allah. Kalau boleh tahu ini gimana nih tekniknya? Ini kalau aku lihat ini kan belakangnya abstrak nih ya. Abstrak ya. Abstrak dulu, berarti ini nunggu kering dulu ya? Atau Iya. ini prosesnya berapa lama bikin bisa Ya, sampai jadi? nunggu kering yang lama ini sebetulnya mix media. Iya. Ini backgroundnya cat minyak sama akrilik. Kemudian alhamdulillah lukisan-lukisan ini memang aku buat niatnya untuk dakwah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pernah dulu kita mau bangun masjid di Bali. Dia bilang aku nggak punya duit tapi kalau lukisan bisa. Akhirnya aku ngelukis di satu acara sama Om Ebit GAD. Beliau bilang Om nyanyi satu lagu, aku ngelukis satu lukisan. Dan waktu itu dilelang laku 500. Laku 500 juta. Ya, dan saya pernah dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Jadi pernah ngelukis 100 kanvas kayak gini dalam waktu 3 jam. 100 kanvas, 100 kanvas dalam dan 3 semua jam. terjual dalam harga 10 juta satunya. Masya Allah. Jadi hasilnya didonasikan buat pembangunan pesantren Askar Kauni waktu itu. Ya Allah. Jadi alhamdulillah, masya Allah, itulah dari Sulaiman bisanya cuma ngelukis, bisa bernyanyi. Tapi amal jariah. Amin amin. Kita nggak punya uang, tapi kita juga bisa beramal dengan skill kita, Betul. dengan kemampuan kita. Selain ngelukis, Ustaz juga kan pernah main musik dulu, pernah ngeband. Nah ini Sampai sekarang masih bukan? Iya sampai sekarang. Masih. Boleh nggak sih diceritain kilas baliknya tuh gimana sih Ustaz? Jadi ternyata dakwah ini tidak merubah profesi seseorang. Menggunakan potensi yang Allah Ta'ala berikan untuk dakwah, maka hobi tersalurkan insya Allah pahala dapat. Waduh, Dulu saya melukis, tapi ngelukis potret. Iya. Maaf, kadang-kadang melukis yang tak baik lah. Sekarang melukis kaligrafi, hobi tersalurkan, ternyata rezeki juga bisa datang. Masya Allah. Ustaz juga kan biasanya tuh mengarahkan anak-anak muda supaya tetap cinta sama masjid, sama Al-Quran. Nah biasanya kegiatannya selain melukis, berdakwah apa sih Ustaz? Pokoknya yang berhubungan dengan seni, Iya. dan kalau aku ngelihat teman-teman yang susah sholat, paling aku pikir ngajak mereka itikaf. Menurut Ana ya, ketika dakwah ini udah dijadikan maksud hidup kita, pikirnya cuma satu aja, gimana ngajak orang masuk surga gitu, gimana ngajak orang tuh bahagia gitu. Masya Allah. Dan kebahagiaan itu ya bukan dengan keduniaan, mesti dengan agama aja. Maka setiap ketemu anak band, Ana selalu dakwah kebesaran Allah yang ngasih rezeki bukan bandmu tapi Allah. Islam menuntut seseorang menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ajaran Islam mengharuskan umatnya bersandar hanya kepada Sang Pemilik kekuasaan. Karena segalanya tidak akan bisa bermanfaat apa-apa tanpa campur tangan kuasanya. Yang penting rezeki itu bukan banyak tapi berkahnya. Dan berkah rezeki itu bisa didapatkan dengan sholat berjamaah di masjid. Tujuan aku datang ke sini juga selain bersilaturahmi, pengen tahu banyak lah tentang agama Islam. Ikut sama saya program 3 hari ya. Masya Saya minta Allah. waktunya 3 hari, bisa nggak? Untuk kita Itikaf di masjid. Waduh, Mas Allah pengen banget Ustaz. Tentu. Karena bicara agama ini nggak bisa sebentar-sebentar. Kalau sebentar, maaf, Mikdad datang sebentar, habis itu pulang. Di jalan ketemu lagi nih, dunia nih. Jadi proses masuknya ilmu agama dari telinga ke hati itu perlu waktu. Gak ada yang instan ya. Ya, minimal 72 jam lah, 3 hari lah. Masya Allah. Jadi ada proses dia meresap ke dalam hati. Nah Ustaz, barangkali mungkin ada lagi bulan puasa gini, kesibukannya apa sih? Apakah di masjid juga ada program atau misalnya berkaitan juga sama... Bulan puasa itu bulan perjuangan, bukan bulan tidur-tiduran. Aku ada murid-murid belajar kaligrafi di masjid. Oh gitu? Iya. Wah pas banget kalau Nanti gitu, boleh aku nanti pengen kalau lihat nih. Kalau Mikdad mau, tapi sebelumnya aku mau nyanyi dulu boleh nggak? Iya Masuk ke dalam. mau dong Ustaz. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik
sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Haraplah hanya kepada Allah. Astagfirullah. Ana ada janji ngajar anak-anak kaligrafi di masjid. Oh gitu. Ya, cuman ini Masya Allah, bisa minta tolong nggak? Gimana, Kita Ustaz? duluan ke masjid nih. Yaudah. Anak-anak bisa. Kalau gitu, Ana duluan ke sana, ke masjid Siap. dulu ya. Tempat meninggal bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Salah satu program dari memakmurkan masjid juga ya. Alhamdulillah. Kapan kita 3 hari ini itikaf di masjid? Bahagia sementara, sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah, adik-adik. Lagi pada ngapain ini? Ini lagi nunggu Ustadz untuk ngabar kaligrafi. Oh, mau mewarnai kaligrafi ya? Iya. Oh bener berarti, saya nggak salah. Ini adik-adik tadi yang dibilang sama Ustadz. Jadi sekalian nyampein pesan tadi dari Ustadz. Aku dari rumahnya Ustadz. Tadi katanya disuruh tunggu sabar sebentar ya, karena Ustadznya ada keperluan. Udah biasa ya? Setiap hari kesini apa gimana? Setiap hari kesini. Waduh, jadi penasaran nih. Nah ini lagi belajar nih, bikin sendiri, keren. Wah, ini juga bagus-bagus banget kaligrafinya, Masya Allah. Senyum tulus mereka begitu terpancar. Tawanya yang begitu polos membuatku ingin kembali ke masa anak-anak. Andai saja dahulu aku bisa lebih banyak berbuat kebaikan di istana ini, ya Allah. Tak sekedar menyandang status Islam, tapi lebih dari itu, mengamalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Bang Mikdad nih, Masya Allah, santri-santri. Iya Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Allah. Iya, Masya Allah. Ini Bang Mikdad nih. Iya. Masya Allah, anak-anak nih kalau Ramadan, Iya. kita memang buat mereka sibuk di masjid. Salah satunya belajar kaligrafi. Masya Allah. Terus kalau malamnya kita jadi itikaf. Masya Allah. Oh gitu Terus Ustadz. ya. Karena ini nggak main-main nih. Kalau kaligrafi ini bukan sekedar hobi nantinya, tapi juga bisa menjadi profesi mereka. Betul. Masjid-masjid kan semua perlu khat nih. Iya ya. Kaligrafi, ini perlu ilmu. Masya Allah. Jadi Baik, ini- kita ngobrol ya. Iya, Di mana? iya. Lanjutkan ya, anak-anak ya. Boleh Masya Ustadz kita Allah. ngobrol-ngobrol. Ini bagus nih, Masya Allah. Gradasi warnanya tuh ini bagus. Merah, orange, kayak kuning. Ya, Ini semuanya ya. butuh, ini juga sense of art-nya, kesenian Iya, digabungkan dengan, wah Masya Allah ini. Ini luar bagus, biasa. Masya Allah. Terus, Alhamdulillah. Ya Ustadz kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. ya. Nah, boleh kita duduk. Sini aja. Jadi ini salah satu program dari Iya. memakmurkan masjid juga ya. Iya. Anak-anak ini turut berkontribusi gitu, Masya Allah, Ustadz. Iya, Masya Allah. Bang Mikdad. Jadi, memakmurkan masjid ini urgensi sekarang. Betul. Kalau orang tanya sama saya, mau dibawa kemana umat hari ini, Bang? Iya. Saya selalu bilang, bawa ke masjid. Karena masjid ini adalah pabrik-pabrik kebaikan. Jadi siapa saja yang berlama-lama di dalam masjid, insya Allah nanti dia akan jadi orang baik. Karena ada suasana malaikat di masjid. Jadi Bang Mikdad kalau mau hatinya terpaut kepada masjid, maka harus sering-sering di masjid dan berlama-lama. Nah, apalagi Ramadan ini kan, program itikaf tuh
Orang salah paham, orang pikir cuma sholat, Iya. baca Quran, zikir. Enggak. Ada 4 amalan tuh, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, khidmat. Khidmat ini kadang bersih-bersih masjid itu termasuk program itikaf. Apalagi kayak sekarang ini ada belajar kaligrafi. Asalkan itu bermanfaat, ini ada nilai ibadahnya. Bahkan tidurnya pun orang di masjid itu termasuk. Dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Masya Allah. Minimal kalau orang sudah di dalam masjid, dia istirahat maksiat. Nah, matanya nggak maksiat, telinganya nggak maksiat, lisannya nggak maksiat, pikirnya nggak maksiat. Masya Allah, penuturan beliau sangat mudah dipahami. Banyak memang pengertian tentang etikaf ini. Namun aku mulai mengerti bahwa segalanya didasari dengan niat. Bila kita hanya dengan masuk masjid saja bisa diniatkan itikaf, maka kita bisa mendapatkan nilai itikaf itu sendiri. Nah, ini momentum Ramadan ini memang samping kita mengajak anak-anak ini untuk sibuk dalam kegiatan yang positif, intisarinya nanti mereka menjadi ahlul masjid. Masya Allah. Jadi mereka jadi cinta ke masjidnya. Nah, maka tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Masya Allah. Karpet masjidnya meskipun maaf ya nggak mahal, tapi presiden masuk harus cium. Kadang di istana negara nih, karpetnya mungkin 1 meternya bisa 5 juta, mungkin lebih mahal lagi ya. Tapi sepatu pun masuk ke dalam. Iya, Ya, jadi apapun yang sudah dikaitkan dengan agama itu pasti akan berharga dan mulia. Orang kalau tidak tahu fadilah amal, dia tidak akan bersemangat beramal. Betul. Ya. Contohnya aku bilang, Mikdad, itu ada batu gede itu sebesar truk di luar masjid. Nanti digeser ya. Ini perintah gila apaan? Terus kalau anak bilang gini, Mikdad, di bawah batu besar itu ada emas 10 kilo, ada duit 10 M. Geser ya? Geser. Nggak disuruh pun digeser. Kenapa? Karena tahu fadilahnya, tahu nilainya. Betul. Hari ini kenapa orang malas sholat? Dia nggak mau baca Quran, dia nggak mau berzikir, nggak mau salawat. Karena dia nggak tahu nilainya. Ataupun ada yang sudah tahu nilainya karena lemahnya imannya nggak percaya. Betul. Jadi ini doakanlah anak-anak nih ya, santri-santri ini jadi anak soleh semua. Amin, Masya Allah. amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kapan kita 3 hari nih itikaf di masjid? Insya Allah mudah-mudahan. Tapi 3 hari mati handphone berani nggak? Berani. Belajar Tapi mana? anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya healing tuh mikirnya harus pergi ke luar negeri kemana, padahal di masjid juga ya. Masjid tempat Harus healing terindah. terbaik. Tahu nggak, tempat curhat terindah itu di atas sajadah. Bahwasanya bersujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, terdengar ke langit. Hebatnya. Nah, makanya kalau kita ada masalah Mikdad, ada masalah di rumah tangga, di pekerjaan, di mana-mana, semua orang bermasalah. Dan jawaban dari seluruh masalah itu apa? Sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Serahkan kepada Allah. Jadi orang nggak ada lagi bergantung kepada kita, semua bergantung kepada Allah. Hari ini kan di pundak kita ini berat. Semua orang bergantung kepada kita, anak bergantung, istri bergantung, orang tua bergantung, paman bergantung, teman bergantung, tetangga pun ikut gantungan. Gelantungan, akhirnya kita capek. Nah, coba bilang lepaskan tangan mereka, bergantunglah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Karena siapa saja yang berharap kepada makhluk Mikdad, pasti dia kecewa. Semakin besar harapan, semakin besarlah kekecewaan. Coba angkat dong, mana itu? Waduh ya. Boleh ya Bang Mikdad? Banget nyapu. Ya Alhamdulillah ya, mudah-mudahan obrolan kita tadi bermanfaat. الله أكبر الله أكبر الله
Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Jazakallah khair waktunya. Saya yang berterima Ustadz kasih. Mikdad, Amin ya Ustadz Allah. Mikdad, Amin, amin. Ustadz itu maknanya usaha taat. Insya Allah, Jadi betul. kalau orang manggil Ustadz, amin. Iya, amin, amin, amin. Ya. Insya Allah ya udah. Ustadz, banyak terima ngobrol. kasih atas waktunya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya, mudah-mudahan obrolan kita tadi bermanfaat. Amin, amin. Mikdad jadi orang yang lebih soleh lagi. Amin, amin, ya Allah, Bisa ya. jaga sholat 5 waktu di masjid. Iya. Dan menjadi ahli masjid. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makmur ke masjid. Oh, jadi itulah. Ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Betul. Siap. Mohon doanya, Ustaz. Siap, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati. Ya, hati-hati Mikdad. mari, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Ustaz. Waalaikumsalam. Keindahan serta ketulusan anak-anak tadi membuatku terenyuh. Selama ini aku hanya melihat masjid sebagai bangunan megah yang syarat akan nilai religi, tanpa melihat bagaimana cara memakmurkannya. Sebagai muslim, sudah selayaknya kita menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, meramaikannya dengan kegiatan yang membangun keimanan, serta sebagai tempat bernaung untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.